Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya izin bertanya untuk kelompok satu terkait isolasi jamur. Nah, tadi kan di PPT-nya sudah dipaparkan begini kata-katanya. Saharan jamur penyebab mikosis sistemik pada neonatus dengan sepsis awitan lambat biakan darah terhadap jamur dilakukan pada 76 hari 131 neonatus dengan sepsis awitan lambat. Nah, itu maksudnya gimana ya? Untuk jelasnya itu kayak prosedur isolasi dari kata-kata tersebut itu seperti apa? Terima kasih. Apakah dari kelompok satu ini mungkin mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Enggak. Ya, sebelumnya saya izin menjawab atas pertanyaan dari Miftah ya. Sebenarnya isolasi yang kami tampilkan itu isolasi jamur salah satu penyebab kasus mikosis sistemik pada neonatus, di mana pada kasus neonatus tersebut ditemukan eh, spesies jamur Candida sp. Nah, sistem sepsis awitan lambat itu di mana sindrom klinis di mana merupakan sindrom klinis penyakit sistemik yang disertai dengan bakterinya yang biasanya terjadi setelah usia 7 hari dengan berat badan lahir rendah, di mana usia neonatus tersebut kan 0 sampai 28 hari ya. Si peneliti tersebut juga eh, menyebutkan bahwa 12% neonatus yang mengalami sepsis awitan lambat ini penyebabnya adalah jamur. Nah, di contoh kasus tersebut kultur jamur yang dilakukan yaitu melalui biakan darah, di mana hasilnya yang telah disebutkan di PPT tadi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang dari Mbak Miftah atau udah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Permisi, saya izin bertanya dari kelompok 2. Apa suara saya terdengar? Sudah terdengar. Yang saya tanyakan, apakah ada komplikasi yang ditimbulkan akibat jamur mikosis sistemik ini? Jika ada, apa saja komplikasinya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh kelompok satu. Silahkan. Baik, di sini kami dari kelompok satu izin menjawab pertanyaan dari Ikrimah ya terkait komplikasi yang ditimbulkan. Jadi menurut jurnal yang kami temukan dan yang kami baca, untuk komplikasi-komplikasi yang terjadi itu ditimbulkan yang pertama ada faktor resikonya, bisa dari penyakit meningitis, kemudian gangguan ginjal juga bisa, kemudian gangguan retina pada mata, dan vegetasi di dalam jantung sehingga membutuhkan rawat inapnya lebih lama jika dibandingkan dengan tanpa komplikasi. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang atau udah cukup dari Mbak Ikrimah? Betul? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, maka sesi tanya jawab akan saya tutup. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya moderator. Saya selaku moderator, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Cynthia Wardani selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Mungkin langsung saja kepada kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan mikologi. Next. Anggota kelompok yang pertama yaitu Ayu Vera Dwi Lestari dengan NIM 21105004, Bayu Ananda Prasetyo dengan NIM 21105005, saya sendiri yaitu Dini Sukma Aulia 21105026, dan Ikrimatul Ilyah dengan NIM 21105014. Yang kelima, Ikrimatul Hanin dengan NIM 21105015, dan yang terakhir yaitu Muhammad Wildanul Ulum dengan NIM 21105021. Kelompok kami Kelompok kami memiliki tema konsep yaitu definisi yang pertama yaitu definisi mikologi, yang kedua jenis pemeriksaan mikologi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi pemeriksaan mikologi. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ayu Vera. Definisi mikologi. Mikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Fungi merupakan organisme eukariotik. Jamur berbeda dengan tanaman karena tidak memiliki klorofil. Jamur bersifat motil karena dapat tumbuh sebagai sel tunggal atau struktur berfilamen membentuk cabang. Lanjut. Selanjutnya adalah jenis-jenis pemeriksaan mikologi jamur, cara memastikan penyakit jamur. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan secara klinis, yang mana pemeriksaan klinis ini merupakan pemeriksaan umum dengan dilakukan pemeriksaan seperti darah lengkap, tekanan darah, dan pemeriksaan fisik lainnya, yang nanti dicatat sebagai penegak diagnosis awal pada penyakit jamur. Terus yang kedua adalah pemeriksaan dengan bantuan sinar UV, yang mana pemeriksaan menggunakan sinar UV nantinya akan memperjelas gambaran penyakit jamurnya seperti apa. Pada saat jamur ini, pada saat jamur ini menginfeksi, akan timbul bercak pada kulit yang disebabkan organisme tertentu, karena kita tidak tahu jenis jamur apa yang menginfeksi pada pasien tersebut, sehingga pemeriksaan dengan sinar UV ini berguna untuk diagnosis awal dan membantu untuk memantau terapi selanjutnya. Selanjutnya nomor 3, superfisialis dengan melakukan kerokan kulit, mukosa, kuku untuk diperiksa mikroskopik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengonfirmasi infeksinya
atau membedakan jamur apakah yang sedang menginfeksi pasien tersebut. Karena jamur itu berbagai macam jenisnya, yang nantinya kerokan-kerokan ini akan diperiksa secara hapusan, dilihat dengan mikroskop. Selanjutnya adalah subkutis dengan melakukan pengambilan pus, bahan aspirasi, dan biopsi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pembiakan kultur untuk mengetahui jenis jamur tersebut, yang nantinya akan dilakukan kultur pada sampel yang telah diambil sebelumnya. Dari sampel bisa darah, kulit, kuku, sehingga akan dilakukan pembiakan di laboratorium nantinya, sehingga bisa tahu jenis jamurnya apa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan mikologi. Faktor lingkungan. Yang pertama, temperatur atau suhu. Pada suhu minimum yaitu 2-5 derajat Celcius, pertumbuhan jamur akan tertekan atau bisa diartikan tidak dapat tumbuh dengan baik. Lalu pada suhu optimum 22-27 derajat Celcius, pertumbuhan jamur patogen, penyakit akan cepat berkembang, lalu kerugian lebih besar karena sulit untuk dikendalikan. Pada suhu maksimum, yaitu 35-40 derajat Celcius, kemungkinan jamur akan mati. Yang kedua, kemasaman atau pH. pH optimum 5,0 sampai 6,5. Pertumbuhan yang cepat mampu membentuk sklerosium pada media PDA. Lalu pada medium 4,5 itu pertumbuhan karena kekurangan nutrisi dapat mengurangi pertumbuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulum. Slide sebelumnya. Yang ketiga, kelembapan 40% sampai 60%. Kelembapan yang tinggi dapat membuat pertumbuhan jamur berkembang biak dengan baik. Yang keempat, intensitas cahaya. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan oleh Bayu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi. Untuk kesimpulannya, mikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau jamur. Fungsi merupakan organisme eukariotik. Jamur berbeda dengan tanaman karena tidak memiliki klorofil. Cara memastikan penyakit jamur, pemeriksaan secara klinis, pemeriksaan dengan bantuan sinar lampu Wood atau UV, subkutis dengan melakukan pengambilan pus, bahan aspirasi dan biopsi. Dan adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemeriksaan mikologi. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ica Diana Veronica, NIM 21105013.
izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi di jenis-jenis pemeriksaan jamur itu kan yang poin keempat pemeriksaan subkutis dengan pengambilan pus, bahan aspirasi dan biopsi. Nah, setelah dilakukan pengambilan bahan aspirasi dan biopsi, itu untuk melihat jamurnya, untuk menentukan jenis jamurnya itu bagaimana? Kasarannya kayak prosedurnya setelah pengambilan bahan aspirasi dan biopsi gitu. Terima kasih. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Jelas-jelas. Baik, mungkin akan ditampung terlebih dahulu atau langsung pertanyaan selanjutnya? Atau mungkin langsung dijawab? Mungkin ditampung dulu ya. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin langsung saja dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ica. Sepemahaman saya, biasanya setelah pengambilan pus itu bisa dilakukan penanaman dengan kultur, lalu baru diketahui itu penyebab jamur apa. Jadi dikultur dulu untuk mengetahuinya. Ya, terima kasih. Bagaimana Ica, apakah pertanyaannya sudah jelas atau masih ada sanggahan? Sudah jelas. Terima kasih.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya. Mungkin itu saja dari kelompok 2 dan saya selaku moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nur Iklimah. Di sini saya selaku moderator kelompok 3. Saya akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi tentang penanganan limbah pemeriksaan mikologi. Anggota saya terdiri dari Ahmad Baidowi, Faiza Aulianisa, Gisela Diptia, saya sendiri Mita Sindia, Nova Elisa, Sylvia Rohma. Adapun peta subjek yang akan kami bahas meliputi pengertian, tujuan penanganan limbah, jenis-jenis limbah laboratorium, penanganan limbah mikologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Apa itu limbah? Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Next. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai atau rekalsitran, logam berat yang toksin, padatan tersuspensi nutrien, mikrobia, patogen, dan parasit. Next.
Next. Mikologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu mikologi? Mikologi adalah suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur, baik secara morfologi hingga sifat-sifat dari jamur. Mikologi juga dapat diartikan sebagai suatu studi keilmuan yang mempelajari tentang protista eukariotik non-fotosintetik yang disebut dengan fungi. Fungi atau jamur adalah mikroorganisme heterotrof yang memanfaatkan bahan atau senyawa organik untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian ada tujuan penanganan limbah. Yang pertama, melindungi petugas dari perlakuan atau tertusuk benda tajam. Yang kedua, melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan. Yang ketiga, mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitar. Kemudian mencegah pencemaran lingkungan. Jenis-jenis limbah laboratorium, limbah non-infeksius, limbah infeksius yang terdiri dari limbah infeksius cair, limbah infeksius padat, limbah infeksius tajam. Kemudian limbah bahan pengujian laboratorium kadaluarsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penanganan limbah mikologi. Limbah mikroorganisme yaitu biakan bakteri, kapang, amir, ataupun plant lab kultur jaringan yang terkontaminasi bakteri atau jamur dan sudah tidak diperlukan lagi dalam kegiatan laboratorium. Next. Selanjutnya, limbah sisa mikroorganisme didestruksi dengan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 25 menit. Limbah yang telah didestruksi kemudian dimasukkan ke plastik limbah. Dan limbah dibuang ke pembuangan besar. Kesimpulannya yaitu, limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun. Mikologi adalah suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur, penanganan limbah mikologi yang terkontaminasi bakteri atau jamur, dan sudah tidak diperlukan lagi dalam kegiatan laboratorium. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparan materinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jadiana Vanika, NIM 21105013 dari kelompok 1. Izin bertanya,
Kan tadi di jenis-jenis limbah itu kan ada limbah infeksius, di mana yang berbentuk padatan. Nah, contoh dari limbah padatan yang merupakan infeksius itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kelompok 3, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Mungkin ditampung dulu, Kak. Bagaimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, permisi moderator, izin bertanya. Ya, silakan Kak. Tadi di langkah-langkah kan ada seperti proses destruksi ya. Nah, itu bisa dijelaskan tidak untuk tujuan proses destruksi itu seperti apa? Terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, bisa langsung dijawab kelompok 3. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ica. Contoh limbah padatan itu seperti bekas masker, sarung tangan, dan bisa juga seperti limbah yang dihasilkan dari pemeriksaan laboratorium yang tidak berbentuk cairan seperti tisu, handscoon, masker, dan bisa juga semacam bukan needle, seperti tabung yang habis dipakai untuk penampungan spesimen seperti darah dan urin. Baik, apakah sudah jelas? Untuk Mbak Ica. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Asista tentang destruksi. Jadi langkah-langkah yang tadi destruksi itu semacam perusakan atau pemusnahan atau bisa juga penghancuran dari limbah tersebut. Bagaimana Kak Delvia Sista? Apakah sudah jelas? Sudah Kak, terima kasih. Apa sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah tidak ada, saya tutup untuk sesi diskusi pada hari ini. Saya Siti Nur Iklimah selaku moderator pada diskusi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadiana Pranika, selaku moderator dari kelompok 4. Kepada kelompok 4, dipersilahkan. Bentar ya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi terkait antifungal. Kelompok kami terdiri dari, bisa di next slide. Bisa di next slide. Anggota kami yang terdiri dari Amalatul Hasanah, Koko Hartadi Widodo, Siti Nur Iklima, Faisal Salsabila, saya sendiri Miftahul Anfusia, dan Yuliana. Oke, next. Definisi dari antifungi. Antifungi atau antifungal merupakan zat berkhasiat yang digunakan untuk penanganan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Suatu senyawa dikatakan zat anti jamur apabila senyawa tersebut mampu menghambat pertumbuhan jamur. Salah satu antifungi yang biasa digunakan sebagai obat untuk penyakit yang disebabkan kandida adalah ketoconazole. Next. Patofisiologi. Infeksi jamur diawali dengan masuknya spora jamur ke dalam tubuh atau melekatnya spora tersebut pada kulit. Infeksi sistemik umumnya diawali dengan terhirupnya spora ke dalam paru-paru. Atau pada kandidiasis vulvovaginal, infeksi dapat terjadi karena spora masuk melalui lubang vagina karena kurangnya kebersihan. Sebenarnya tubuh memiliki proses pertahanan terhadap infeksi jamur, akan tetapi kekuatannya sangat bervariasi antara individu, tergantung tingkat daya tahan tubuhnya. Pada pasien dengan kondisi imunokompromis, infeksi jamur bahkan yang sifatnya oportunistik sangat mudah terjadi. Setelah spora masuk dan melewati lini pertahanan tubuh, dengan kondisi tertentu, spora dapat berkembang menjadi jamur dan membentuk koloni di dalam tubuh atau pada jaringan superficial. Hal tersebut akan menimbulkan gejala lokal maupun sistemik. Next. Struktur kimiawi dari antifungal. Antifungal dapat dibedakan berdasarkan struktur kimiawi dan cara kerjanya. Yang pertama ada azol. Dinamakan azol karena semua anggotanya mempunyai cincin azol. Azol dengan 2 atom nitrogen
disebut imidazol dan dengan 3 atom nitrogen disebut triazol. Golongan azol juga bekerja menghambat sintesis ergosterol. Ditazol lebih baik dari segi distribusi atau efek sampingnya lebih sedikit. Golongan azol juga merupakan antifungi berspektrum luas. Yang kedua ada polyen. Amfotterisin menyebabkan nefrotoksik. Oleh karena itu, hanya digunakan pada kasus-kasus berat dan yang mengalami gangguan imunitas. Nistatin juga sangat toksik sehingga hanya digunakan untuk pemakaian topikal atau penggunaan luar, walaupun dapat dipakai peroral, nistatin tidak dapat diabsorpsi. Saat dipakai peroral, nistatin hanya untuk mengatasi infeksi Candida albicans di mukosa, PI, dan pemberian sekral lokal untuk terapi infeksi kulit dan vagina. Yang ketiga itu ada golongan lainnya, terbinafin dan glycerolfulvin digunakan secara oral untuk infeksi jamur superficial di kulit, rambut, dan kuku. Kedua obat tersebut dapat sampai ke kulit, kuku, rambut yang sangat minim vaskularisasinya. Terbinafin bekerja menghambat sintesis ergosterol, sedangkan glycerolfulvin terikat dikarenakan di keratin sehingga kulit resisten terhadap infeksi jamur. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penggolongan obat anti jamur untuk infeksi sistemik. Amfotterisin B, flucytosine grup azol, dalam kurung ketoconazol, fluconazol, itraconazol, kalium iodida. Anti jamur untuk infeksi topikal, grisefulvin, miconazol, imidazol, tolnafta, nistatin, kandisidin, asam salisilat, asam undesilinat, haloprogin, natamisin. Next. Satu, amfotterisin B. Amfotterisin B A dan B merupakan hasil fermentasi Streptomyces nodosus. Mekanisme kerja. Amfotterisin B diberikan kuat dengan sterol yang terdapat pada membran sel jamur sehingga membran sel bocor dan kehilangan beberapa bahan intrasel dan menyebabkan kerusakan yang tetap pada sel. Salah satu penyebab efek toksik yang ditimbulkan disebabkan oleh pengikatan kolesterol pada membran sel hewan dan manusia. Resistensi terhadap amfotterisin B mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan reseptor sterol pada membran sel. Farmakokinetik absorpsi. Sedikit sekali diserap melalui saluran cerna. Waktu paruh kira-kira 24-48 jam pada dosis awal yang diikuti oleh eliminasi fase kedua dengan waktu paruh kira-kira 15 hari, sehingga kadar mantapnya akan tercapai setelah beberapa bulan setelah pemberian. Ekskresi. Obat ini melalui ginjal berlangsung lambat sekali, hanya 3% dari jumlah dosis yang diberikan. Next. 2. Flucytosine. Amfotterisin A dan B merupakan hasil fermentasi Streptomyces nodosus. Mekanisme kerja. Flucytosin masuk ke dalam sel jamur dengan bantuan sitosin deaminase dan dalam sitoplasma akan bergabung dengan RNA setelah mengalami deaminasi menjadi 5 sampai fluorourasil. Sintesis protein sel jamur tergantung akibat penghambatan langsung sintetis DNA oleh metabolit fluorourasil. Farmakokinetik
absorpsi, didistribusikan dengan baik dengan seluruh jaringan dengan volume distribusi mendekati total cairan tubuh. Ekskresi 90%. Fluoksitosin akan dikeluarkan bersama melalui filtrasi glomerulu dalam bentuk utuh. Kadar dalam urin berkisar antara 200 sampai 500 miligram per mili. Kadar puncak dalam darah setelah pemberian per oral dicapai 1 sampai 2 jam. Kadar ini lebih tinggi pada penderita infusensi ginjal. Masa paruh obat ini dalam serum pada orang normal antara 2,4 sampai 4,8 jam dan sedikit memanjang pada bayi prematur, tetapi dapat sangat memanjang pada penderita insufisiensi ginjal. Next, akan dijelaskan rekan saya. Amfoterisin B. Efek sampingnya yaitu infus, kulit panas, kekeringan, sakit kepala, demam, menggigil, lesu, anoreksia, nyeri otot, flebitis, kejang, dan penurunan faal ginjal. 50% penderita yang mendapat dosis awal secara 4 akan mengalami demam dan menggigil. Efek toksik terhadap ginjal dapat ditekan bila amfoterisin B diberikan bersama fluoksitosin. Indikasi untuk pengobatan infeksi jamur seperti koksidioidomikosis, aspergillosis, chromoblastomikosis, dan kandidosis. Amfoterisin B merupakan obat terpilih untuk blastomikosis. Amfoterisin B secara topikal efektif terhadap keratitis mikotik. Sediaan amfoterisin B injeksi tersedia dalam vial yang mengandung 50 mg bubuk. Next. Fluoksitosin, efek sampingnya yaitu dapat menimbulkan anemia, leukopenia, dan trombositopenia, terutama pada penderita dengan kelainan hematologik yang sedang mendapat pengobatan radiasi atau obat yang menekan fungsi tulang, dan penderita dengan riwayat pemakaian obat tersebut, mual, muntah, diare, dan enterokolitis yang hebat. Kira-kira 5% penderita mengalami peninggian enzim SGPT dan SGOT, hepatomegali, terjadi sakit kepala, kebingungan, pusing, mengantuk, dan halusinasi. Indikasinya, infeksi sistemik karena selain kurang toksik, obat ini dapat diberikan per oral. Penggunaannya sebagai obat tunggal hanya diindikasikan pada thromboblastomikosis. Sediaannya, fluoksitosin tersedia dalam bentuk kapsul 250 dan 500 mg. Next. Tiga, ketoconazole. Efek sampingnya, efek toksik lebih ringan daripada amfoterisin B. Mual dan muntah merupakan efek samping obat yang paling sering dijumpai. Efek samping yang jarang ditemui yaitu
sakit kepala, vertigo, nyeri epigastrik, fotofobia, parestesia, gusi berdarah, erupsi kulit, dan trombositopenia. Indikasinya, ketoconazole terutama efektif untuk histoplasmosis paru, tulang, sendi, dan jaringan lemak. Kontraindikasi, kehamilan dan laktasi. Obat ini sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil karena pada tikus dosis 80 mg per kilogram BB per hari menimbulkan cacat pada jari hewan obat tersebut. Hewan contoh. Selanjutnya, mekanisme kerja. Seperti azul jenis yang lain, ketoconazole berinterferensi dengan biosintesis ergosterol, sehingga menyebabkan perubahan sejumlah fungsi sel yang berhubungan dengan membran. Farmakokinetik. Absorpsi diserap baik melalui saluran cerna dan menghasilkan kadar plasma yang cukup untuk menekan aktivitas berbagai jenis jamur. Penyerapan melalui saluran cerna akan berkurang pada penderita dengan pH lambung yang tinggi. Pada pemberian bersama antacid, distribusinya, ketoconazole setelah diserap belum banyak diketahui. Ekskresi diduga ketoconazole diekskresikan bersama cairan empedu ke lumen usus dan hanya sebagian kecil saja yang dikeluarkan bersama urin. Semuanya dalam bentuk metabolit yang tidak aktif. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. 4. Itraconazole. Mekanisme kerja seperti halnya azole yang lain, paraconazole berinterferensi dengan enzim yang dipengaruhi oleh sitokrom P450 4-detilase. Interferensi ini menyebabkan akumulasi 14-metilestrol dan menguraikan ergosterol di dalam sel-sel jamur dan kemudian mengganti sejumlah fungsi sel yang berhubungan dengan membran. Farmakokinetik. Itraconazole akan diserap lebih sempurna melalui saluran cerna bila diberikan bersama dengan makanan. Dosis 100 mg per hari selama 15 hari akan menghasilkan kadar puncak sebesar 0,5 mikrogram per mili. Waktu pengaruh eliminasi obat ini 36 jam setelah 15 hari pemakaian. Sediaan itraconazole tersedia dalam kapsul 100 mg. Next. 5. Fluconazole. Farmakokinetik obat ini diserap sempurna melalui saluran cerna tanpa dipengaruhi adanya makanan ataupun keasaman lambung. Kadar puncak 4-8 mikrogram dicapai setelah beberapa kali pemakaian 100 mg. Waktu paruh eliminasi 25 jam, sedangkan ekskresi melalui ginjal melebihi 90% bersih ginjal. Sediaan fluconazole tersedia untuk pemakaian peroral dalam kapsul yang mengandung 50 dan 150 mg. Efek samping. Gangguan saluran cerna merupakan efek samping obat yang paling banyak. Reaksi alergi pada kulit, eosinofilia, sindrom Stevens-Johnson. Indikasi fluconazole dapat mencegah relapse meningitis oleh Cryptococcus pada penderita AIDS setelah pengobatan dengan amphotericin B. Obat ini juga untuk pengobatan kandidiasis mulut dan tenggorokan pada penderita AIDS. Next. Itraconazole. Efek samping, kemerahan, pruritus, lesu, pusing, edema, paretesia. 50-15% penderita mengeluh mual atau muntah, tapi pengobatan tidak perlu dihentikan.
Indikasi itraconazole memberikan hasil memuaskan untuk indikasi yang sama dengan ketoconazole antara lain terhadap blastomikosis, hitoplasmosis, koksidiodimikosis, parakoksidiomikosis, kandidiasis mulut dan tenggorokan, serta tinea versicolor. Next. Dua, topikal. Next. Satu, griseofulvin, antibiotik anti jamur yang dihasilkan oleh sejumlah spesies. Penisilin dalam pertama kali diperkenalkan adalah berbentuk obat oral yang diperuntukkan bagi pengobatan penyakit dermatopitosis. Mekanisme kerjanya, griseofulvin adalah kelompok obat fungistatis yang mengikat protein-protein mikrotubular dan berperan untuk menghambat mitosis sel jamur. Selain itu, griseofulvin juga inhibitor penghambat bagi sintesis asam nukleat. Farmakokinetik griseofulvin kurang baik penyerapannya pada saluran cerna bagian atas karena obat ini tidak larut dalam air. Dosis oral 0,5 hanya akan menghasilkan kadar puncak dalam plasma kira-kira 1 mikrogram per mili setelah 4 jam. Obat ini mengalami metabolisme di hati dan metabolit utamanya adalah 6-metilglycopholvin. Waktunya paruh obat ini kira-kira 24 jam. 50% dari dosis oral yang diberikan dikeluarkan bersama urin dalam bentuk metabolit selama 5 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Satu, griseofulvin, efek samping. Leukopenia dan granulositopenia menghilang bila terapi dilanjutkan. Sakit kepala adalah keluhan utama pada kira-kira 15%. 15% yang biasanya hilang sendiri sekalipun pemakaian obat dilanjutkan. Astralgia, neotritis, perifer, demam, pandangan mengabur, insomnia, berkurangnya kecakapan, pusing dan sinkop. Pada saluran cerna dapat terjadi rasa kering mulut, mual, muntah, diare, dan flatulensi. Pada kulit dapat terjadi urtikaria, reaksi fotosensitivitas, eritema multiforme, vesikula, dan erupsi menyerupai morbili. Indikasi efektif untuk infeksi jamur di kulit, rambut, dan kuku yang disebabkan oleh jamur Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Sediaan griseofulvin bersedia dalam bentuk tablet berisi 125 dan 500 mg dan suspensi mengandung 125 mg per mili. Next. 2. Miconazole. Miconazole merupakan turunan imidazol sintetik yang relatif stabil, mempunyai spektrum anijamur yang lebar baik terhadap jamur sistemik maupun jamur dermatofit. Mekanisme kerja. Miconazole menghambat sintesis ergosterol yang menyebabkan permeabilitas membran sel jamur meningkat. Farmakokinetik. Daya absorpsi miconazole melalui pengobatan oral kurang baik. Miconazole sangat terikat oleh protein di dalam serum. Konsentrasi di dalam CSF tidak begitu banyak, tetapi mampu melakukan penetrasi yang baik ke dalam peritoneal dan cairan persendian. Kurang dari 1% dosis parenteral diekskresi di dalam urin dalam komposisi yang tidak berubah, namun 40% dari total dosis oral dieliminasi melalui kotoran dengan komposisi tidak berubah pula. Miconazole dimetabolisme oleh liver dan metabolitnya diekskresi di dalam usus dan urin. Tidak satu pun dan
dari metabolit yang dihasilkan bersifat aktif. Next. Miconazole, indikasi. Diindikasikan untuk dermatofitosis, tinea, versicolor, dan kandidiasi mukokutan. Efek samping berupa iritasi dan rasa terbakar dan maserasi memerlukan penghentian terapi. Sediaan. Obat ini tersedia dalam bentuk krem 2% dan bedak tabur. Indikasi krem 2% untuk penggunaan intravaginal diberikan sekali sehari pada malam untuk mendapatkan retensi selama 7 hari. Gen 2%, gel 2% tersedia pula untuk kandidiasi oral. Next, kesimpulan. Antifungal merupakan zat berkhasiat yang digunakan untuk penanganan penyakit yang disebabkan oleh jamur kandidiasis. Infeksi sistemik umumnya diawali dengan terhirupnya spora ke dalam paru-paru atau pada kandidiasis vulvovaginal. Infeksi dapat terjadi karena spora masuk melalui lubang vagina karena kurangnya kebersihan. Setelah spora masuk dan melewati lini pertahanan tubuh dengan kondisi tertentu, spora dapat berkembang menjadi jamur dan membentuk koloni di dalam tubuh atau pada jaringan superficial. Penggolongan obat dibagi menjadi dua, yaitu antifungal sistemik untuk dalam tubuh dan antifungal topikal untuk luar tubuh. Pengobatan obat antifungal juga dibedakan berdasarkan struktur kimiawinya, yaitu azol, polin, dan golongan lainnya. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 4. Untuk selanjutnya, saya buka sesi tanya-jawab. Silakan untuk yang ingin bertanya, hidupkan mikrofonnya. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, permisi, moderator, saya izin bertanya. Silakan. Baik, untuk kelompok 4, saya izin bertanya, bagaimana apa pengertian anti jamur untuk infeksi sistemik dan topikal? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Ya, sudah jelas.
Untuk kelompok 4 mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung dijawab saja. Oke. Baik, pengertian dari antifungi, infeksi antifungi sistemik dan topikal itu ada perbedaannya adalah kalau sistemik itu obatnya itu biasanya diminum secara oral atau diminum. Sedangkan topikal itu infeksinya itu yang di permukaan kulit gitu. Jadi obatnya itu berupa salep biasanya kayak antifungi ya, tapi yang berupa salep seperti itu. Kalau yang sistemik tadi itu kan infeksinya secara sistemik gitu, secara sistemik. Kalau yang topikal itu dia tuh menginfeksinya itu di superficial seperti itu. Apakah jelas penjelasan saya, moderator? Tak tolong ditanyakan. Untuk asista, apakah sudah jelas atau masih ada sanggahan? Berarti ada perbedaannya tadi ya? Iya. Yang apakah maksudnya ada yang lebih spesifik, tidak maksudnya lebih akurat gitu? Apakah sama-sama akurat? Itu kan semuanya akurat atau tidaknya itu tergantung dari infeksinya itu gimana dulu gitu. Kalau semuanya kayak infeksinya itu di luar, contohnya kayak vesikolor, infeksi jamur yang vesikolor itu atau panuan lebih tepatnya itu biasanya kan kebanyakan kayak dia tuh pakai salep. Sebenarnya untuk akurat dan tidak akuratnya itu kembali lagi ke gimana keadaan pasiennya itu seperti apa, kayak keparahannya itu dia seperti apa, apakah dia itu memerlukan obat oral ataupun topikal aja udah cukup, atau harus pakai topikal, atau topikal aja sudah cukup, atau tidak usah pakai atau sistemik aja tapi nggak usah pakai topikal. Jadi itu kayak tergantung dari orangnya itu, keadaan orangnya itu seperti apa, dari keadaan dari pasiennya itu seperti apa penyakitnya, seperti itu. Gimana? Asista, jelas? Oke, baik, sudah jelas. Terima kasih kelompok 4. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah tidak ada ya, Pak ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pemaparan materi yang kurang, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dan tanya jawabnya untuk kelompok 4. Sebelum diakhiri, saya membacakan kesimpulan dari presentasi tersebut, yaitu antifungi merupakan zat berkhasiat yang digunakan untuk penanganan penyakit yang disebabkan oleh jamur Candidiasis. Berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi 3, yaitu asol, polien, dan golongan lainnya. Pengobatan antifungi dapat dilakukan sesuai penggolongan infeksi sistemik atau infeksi topikal. Baik, saya selaku moderator mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada seluruh presenter, moderator, dan seluruh audiens di sini, semuanya luar biasa ya tadi presentasinya. Kemudian ini saya bacakan ya presenter dan audiens yang paling aktif pada malam hari ini. Jadi ada 3, yang pertama Miftahur Rohmah, kemudian Ica Diana Vera, dan Delvia Asista. Mungkin hari Senin besok menemui saya ya, ada sedikit reward itu buat yang paling aktif seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Mungkin belum ada ya, Bu. Kalau semuanya ada, boleh nggak Bu kita tanyanya di
matkul selanjutnya aja. Iya, boleh sekali. Atau misalkan ini WA atau menghubungi langsung juga enggak apa-apa. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kemudian ini ya, saya pesan buat semangat belajarnya minggu depan UAS. Semoga hasilnya nanti memuaskan sesuai dengan ekspektasi. Dan saya pesan untuk angkatan 21 ini ya, raih prestasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Dan karena ini kuliah teori terakhir ya, jadi saya mohon maaf apabila dalam memberikan materi ada salah kata, salah ucap yang tidak berkenan di hati adik-adik semua. Itu. Dan sampai bertemu di praktikum ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.